Salam Bapak Ibu, saudara sekalian yang mengikuti program Suplemen Jiwa setiap hari Senin jam 7 malam. Diberkatilah saudara dan puji syukur sepanjang satu minggu telah kita lalui. Anugerah, berkat, dan perkenan Tuhan Yesus senantiasa ada bersama kita hingga malam ini saudara. Terima kasih setiap berkat-berkat-Mu yang sudah Kau taburkan bagi pelayanan digital Duerias. Terima kasih untuk setiap tobangan doa saudara. Terima kasih setiap atensi saudara dalam membagikan link ini di media sosial saudara, membagikan kepada teman-teman saudara sekalian yang lain, sehingga saudara Bapak Ibu saudara sekalian menjadi bagian dalam pelayanan misi yang Tuhan kehendaki dan berikan kita. Siapa hari kita malam ini saudara? Datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau setia bagi kami, Kau mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan. Kau senantiasa dikendalikan malam ya Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata waktu badai mengambil dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata waktu badai mengganggu dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia, waktu badai mengganggu dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia, waktu badai mengambil dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Tuhanku yang setia, pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Saat sampai nanti kalau Kau setia melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami meneruskan Mazmur pasal 5 ke-7 Tuhan Yesus dalam program Suplemen Jiwa. Roh Kudus dalam hikmat-Mu, sehingga dalam hikmat-Mu Kau menuntun kami semua Tuhan dengan
Pokoknya Tuhan, saya boleh tepat melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kayak berdoa, haleluya, amin. Selanjutnya kembali Bapak Ibu, lalu kita meneruskan Mazmur kita pasal 5 ayat ke-7, saudara. Ayat ke-6 sudah kita ulas tentang Tuhan membenci, bahkan Tuhan berkata bahwa pembual tidak akan paham di depanmu, bahkan Tuhan membenci orang yang melakukan kejahatan. Kita sudah bahas bahwa pembual adalah bagian dalam kejahatan, karena pembual disebut orang yang tidak jujur, orang yang bohong, orang yang berdusta, orang yang memegahkan diri. Ternyata dusta itu adalah bagian dari kejahatan yang Tuhan bicarakan dalam Mazmur 5 ayat ke-6, saudara. Lalu ayat ke-7 kita teruskan, kita berkata, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ketika saya baca ayat ini, saudara, ini bukan hanya untuk saudara, tapi juga introspeksi diri saya di hadapan Tuhan. Bahwa Alkitab katakan dibuka, engkau membinasakan, saudara. Bagi saya kalimat membinasakan itu sangat ngeri sekali, saudara. Membinasakan itu ketika Bapak Ibu saat ini sedang update perang Hamas. Ya, saya bilang bukan perang Palestina dan Israel, tapi Hamas sama Israel, saudara. Karena Hamas ini adalah salah satu ormas, ya saya bilangnya, ormas di Palestina, ya, karena berbeda dengan PLO, perjuangan PLO waktu zaman Yasser Arafat. Yang saya ikuti ialah Yasser Arafat ingin kemerdekaan Palestina yang hakiki, tetapi Hamas ini berseberangan dengan PLO, saudara. Ketika Yasser Arafat wafat, ini mulailah Hamas mengambil alih, lalu membuat hal yang seringkali menjadi teror bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi kepada orang-orang Palestina, saudara, ya. Ya, kalau Bapak Ibu mengikuti bahwa ketika saat ini bahwa Hamas itu sedang dibombardir, bahasa saya, ya, oleh Israel, sehingga kemanapun Hamas, organisasi dan para pengikutnya ini lari, dicari, saudara. Bahkan dibom. Dan bagi saya sebuah kelicikan yang Hamas kerjakan adalah dia bersembunyi di kalangan masyarakat Palestina, saudara. Diingat baik, ini bukan perang agama, karena yang dibom oleh Israel pun bukan orang Muslim, tapi ada juga gereja-gereja yang menjadi korban pun bukan orang Muslim ataupun orang-orang Yahudi yang di Palestina, tetapi juga ada orang-orang Kristen di sana. Jadi kalau bicara mengenai kemanusiaan, ya saya setuju. Ini bicara mengenai kemanusiaan yang harus segera dihentikan mengenai peperangan Hamas dan Israel, saudara. Hamas berlindung di bawah tanah, ya. Kalau yang kita ikuti bahwa Israel menuding ada rumah sakit Indonesia yang menampung para pejuang Hamas ini. Kalau saya bilang pejuang, saudara, ya. Ternyata Hamas ini membuat terowongan di bawah rumah sakit Indonesia. Jadi Israel punya target saat ini karena Israel ingin membinasakan orang-orang yang membuat teror awalnya kepada Israel, saudara. Jadi kalau saya lihat kalimat membinasakan itu mengeri, saudara. Ya, membinasakan itu membuat orang itu nggak ada sama sekali. Dicari terus-menerus, menjadi musuhnya, menjadi lawannya, saudara. Bahkan kalau saya mau bilang, ya, kalau saya mau simpulkan bahasa saya, Israel akan mencari terus orang-orang Hamas sampai gak ada lagi di muka bumi ini, saudara. Jadi kalau saya membaca membinasakan ini, saudara, ya, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Ayat ini menegaskan pentingnya kebenaran dan kejujuran dalam hidup. Jadi orang jujur itu langka. Ya. Orang benar itu langka. Bahwa orang berkata benar, bahwa berkata orang saya jujur, sudah sumpah di atas Alkitab ataupun kitab suci agama lain ketika dia diangkat sumpah menjabat sebuah
pemimpin, sebuah pemimpin, kedudukan pemimpin di pemerintahan lah, ataupun di sebuah perusahaan lah ya, diangkat sumpah, ya. Tapi tidak bisa amanah. Lalu kalau kita lihat kasus di TV, bahkan banyak yang ditahan karena kasus korupsi, saudara. Karena kasus penyalahgunaan wewenang, saudara ya. Kalau dulu orang menuliskan chat di WA, kalau ketahui tuh WK gitu ya. Kalau sekarang setelah ada sidang MK kemarin, orang menuliskan chat di WA bukan WK, tapi MK, saudara. Karena menjadi bahan tertawaan, saudara. Kenapa? Karena Mahkamah Kehormatan ini menonaktifkan Ketua Hakim MK, saudara. Ya, jadi kebenaran dan kejujuran dalam hidup itu penting, saudara. Sepandai-pandai saudara, ketika engkau bekerja melawan pekerjaan, kepandaianmu mungkin bisa membuat kau naik posisi. Tetapi ketika attitude-mu tentang kau hidupmu tidak benar dan kau tidak jujur, dapat menumbangkan posisimu sampai garis terendah. Sehingga orang-orang itu nggak percaya pada dirimu lagi. Ketika engkau pindah pekerjaanmu, ketika orang tanya kepada perusahaan lama, ya, bahkan cross check, saudara. Bagaimana tentang attitude-mu di tempat yang lama? Akan ngomong, saudara. Sehingga ketika engkau diterima di perusahaan baru, akan menjadi sebuah garis bawah bagi mereka, digaris bawahi bahwa engkau bertindak tidak benar dan tidak jujur, saudara. Jadi prinsip kebenaran dan kejujuran dalam hidup itu penting, saudara. Menyatakan kebohongan dianggap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangankan di hadapan perusahaan, di hadapan saudara, di hadapan Tuhan pun tidak berkenan mengenai kebohongan, saudara. Kadang-kadang pada penipu dan penumpah darah menggarisbawahi perlunya menjalani hidup ini dengan integritas. Kita pernah bahas di ayat ke-6 tentang integritas seorang Kristen itu harus hidup seperti Kristus telah hidup, saudara. Mengenakan Kristus dalam gaya hidupmu, mengenakan Kristus dalam attitude-mu, mengenang Kristus di dalam setiap apapun yang kau kerjakan. Itu orang Kristen, saudara. Ya, integritas seorang Kristen. Ya. Menjauhi tindakan curang, ya, dan kecurangan dan kebohongan itu harus dihindari, saudara. Yang kita dapati seringkali gini, kita mau mencuri orang lagi, tapi kita nggak pernah mau dicurangi. Ini harus dirubah, saudara. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak berkenan dengan perbuatan dosa, dan Dia akan menghukum orang-orang yang melakukan dosa tersebut. Jadi kalau saya mau bilang bahwa perbuatan dosa itu berupa orang-orang yang berkata bohong, orang-orang yang melihat melakukan penumpahan darah, orang-orang yang menipu itu perbuatan dosa dan kejahatan di mata Tuhan. Ayat ini ya memberikan pesan moral terhadap kita untuk menjalani hidup secara benar. Jadi kebenaran itu prinsip hidup, kejujuran itu prinsip hidup, ya, dan menjauhi tindakan kekerasan ataupun tindakan curang itu prinsip hidup. Ayat juga mengingatkan kita pada akhirnya akan dihadapkan penilaian atas perbuatan-perbuatan kita di hadapan Tuhan. Ingat baik, semua apapun yang kau kerjakan di muka bumi ini, di bawah kolong laut ini ada konsekuensinya, saudara. Ya, jangan berkata bahwa aku masih muda, mati masih lama gitu ya. Masih muda, foya-foya, mati masuk surga. Itu prinsip hidup saya tuh masih muda, saudara. Wah, saya kalau masih muda tuh nikmati semua kenakalannya, nikmati dunia ini. Pokoknya masih muda, foya-foya, hura-hura. Kalau mati masuk surga, nanti aja bertobat kalau sudah tua, saudara.
Ternyata pada saat saya muda dulu, teman saya banyak mati karena narkoba, overdosis, saudara. Ya, jadi jaminan umur tua, umur muda tidak jaminan yang mana duluan mati, saudara. Jadi persiapkan hari-harimu ya seperti esok hari itu hari terakhir kau hidup. Jadi harus berberes-beres, berbenah diri setiap hari, saudara. Kalimat membinasakan ini yang saya bilang di awal tadi, bagi saya sangat mengerikan. Kenapa? Memakai kalimat abad. Abad yang coba diungkapkan oleh pemazmur di sini, ini artinya tuh dihilangkan, saudara. Dihilangkan. Dihilangkan dari peradaban. Dihilangkan dari muka bumi ini. Lalu dipakai kalimat dilenyapkan, sudah. Mengerikan. Ya. Lalu dihabisi. Saya gambarkan tadi tentang perang Hamas dan Israel, sudah. Dihabisi. Kemanapun larinya pasti dicari, dihabisi, sudah. Karena harus dihilangkan. Harus dilenyapkan. Suku ini, orang-orang ini, organisasi ini harus dihabiskan, dilenyapkan, dihilangkan. Lalu kalimat berikutnya yang mengerikan adalah dimusnahkan. Kalau saudara lihat bangunan dimusnahkan oleh api itu nggak bersisa, saudara. Ya. Terus dipakai kalimat lagi dihancurkan. Wow. Can you imagine? Kau dibinasakan Tuhan, kau dihilangkan. Kau dilenyapkan, kau dihabisi, kau dimusnahkan, kau dihancurkan. Berarti nggak bersisa, saudara. Dan Tuhan akan membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Di ayat sebelumnya kita bilang tentang pembual. Di ayat sebelumnya kita bicara mengenai kejahatan, itu dusta, kelaliman. Dilanjutkan oleh Daud ini, pada ayat ke-7 ini, dipakai kalimat orang-orang yang berkata bohong. Kalau kita lihat bahwa garis emas pasal ini nggak lepas dari pasal-pasal sebelumnya. Bagaimana Daud ditumbangkan kedudukan sebagai seorang raja dari anaknya Absalom, dikudeta. Ternyata kalau kita sudah belajar bahwa Absalom memfitnah papanya sendiri, ayah sendiri, orang tua sendiri, dengan perkataan-perkataan bohong, perkataan-perkataan dusta. Fitnah itu kan ya benar, saudara. Ya, kalau saudara dengar orang sedang memfitnah orang lain, lalu kau mengikuti kau bercerita, bergosip tentang fitnah itu pada orang lain, kau menjadi bagian dari pemberita fitnah itu, dan itu pun disebut bohong. Jadi kalau hari ini kau tidak punya dasar kebenaran tentang seseorang, lalu ada orang sedang memfitnah seseorang, kau ikut-ikutan, oh itu dia bla 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 bla, dan kau menyebarkan kepada orang lain, kau menjadi bagian pefitnah. Pefitnah, saya mau kategorikan itu kejahatan. Pemfitnah menyampaikan kabar bohong. Pemfitnah dan orang bohong, saya bilang dibinasakan Tuhan. Kalimat bohong dalam pemazmur ini diungkapkan kazab, dusta. Pada ayat sebelumnya disinggung tentang dusta. Setelah dusta ada kalimat menipu. Di ayat sebelumnya dusta, menipu itu kejahatan. Dusta, penipu, aven, kelaliman, berkhianat, terus kedurjanaan. Itu makna dari kejahatan, aven. Aven artinya dusta. Kalau sudah dusta, menipu,
Masuk dalam kalimat apa? Pemfitnah. Alkitab kita bilang, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Jadi kalau saudara masih memfitnah orang lain, mengatakan kabar dusta, bohong tentang orang lain, bertobat sebelum kau dibinasakan, sebelum kau dihilangkan, sebelum kau dilenyapkan, sebelum kau dihabisi, sebelum kau dimusnahkan, sebelum kau dihancurkan oleh Tuhan. Salam amat ya Pak, bukan saya nakut-nakutin yang nulis ayat ini, ayat 7 ini saudara. Ya, Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Jijik taat. Kalau engkau jijik pada sebuah sesuatu barang ya, kalau engkau lihat ulet jijik ngasih, oh jijik gitu, geli gitu ya. Kalau bisa nggak menyentuh, nggak mau megang, kesenggol pun nggak mau, merinding bulu kuduku katanya. Jijik. Taat itu pakai kalimat muak, saudara. Tuhan muak, Tuhan jijik, Tuhan nggak menyentuh saudara. Memalingkan matanya kepadamu pun nggak mau, saudara. Ketika engkau jijik pada suatu hal, pasti kau tidak mau melihat barang itu, hewan itu, sesuatu itu yang membuat kau muak, jijik, saudara. Kalau kau muak pada seseorang, tentunya nggak mau melihat mukamu lagi, dipalingkan wajahnya, menghindari wajahmu. Kau bisa nggak mau ketemu face to face, mata ketemu mata, saudara. Tatap mata pun nggak mau, saudara, menghindari. Itu makna dari jijik, saudara. Lalu penumpah darah, dam. Penumpah darah itu membunuh. Terus tangannya penuh dengan darah. Terus dia punya rencana pembunuhan berencana. Itu penumpah darah, saudara. Jadi kalau saya mau gambarkan kalimat ini, berarti Tuhan itu menghilangkan, melenyapkan, menghabisi, memusnahkan, menghancurkan orang-orang yang berkata dusta, menipu, orang-orang yang berkata jahat, melakukan kejahatan pada orang lain, orang-orang yang melakukan apa? Yang berkata fitnah kepada orang lain. Lalu Tuhan muak, Tuhan nggak mau lihat wajah orang-orang ini, Tuhan menghindari, Tuhan nggak mau memalingkan matanya kepada orang-orang yang membunuh, yang penuh tangannya dengan apa? Darah. Sudah. Orang-orang yang penipu, udah bohong, di kalimat ini dibuka, dan ditutup dengan apa? Penipu. Berarti Tuhan menekankan, sangat-sangat diingatkan kembali. Ayat sebelumnya tentang dusta, ya, tentang pembual, kejahatan. Ayat ini 7 dibuka lagi dengan kalimat bohong dan ditutup dengan penipu, saudara. Wow. Tuhan kasih garis bawah banget. Pembual, penipu, pemfitnah, tukang bohong, pendusta, pelaku kejahatan, aven tadi, digaris bawah sama Tuhan. Jangan ada sifat ini di dalam dirimu, diriku juga. Ayo, mulai hidup benar. Mulai berkata apa adanya. Ya di atas ya, tidak di atas dia. Satu ya satu, jangan dimaaf, saudara. Dua ya dua, jangan dikurangi, saudara. Jadi Daud ya sedang menggambarkan isi hatinya tentang apa yang menjadi curhatan hatinya ketika dia dibohongi, ketika dia difitnah, ketika banyak orang yang coba membunuh dia, merencam pembunuhan kepada Daud. Ini poinnya, saudara. Daud sedang curhat pada Tuhan tentang hal-hal ini. Ya, dia kecewa tentang Absalom pada orang-orang yang memfitnah Daud. Dia curhat kepada orang-orang yang bertindak dusta, aven tadi, jahat tadi kepada Daud. Dan Daud ingin mengungkapkan
isi hatinya, Tuhan tuh nggak senang, Tuhan tuh pengen habisin orang-orang kayak gitu. Nanti kita juga belajar pada mas-mas berikutnya. Dikatakan siapakah yang boleh berdiri di atas gunungnya Tuhan? Dia yang suci hati dan bersih tangannya. Saudara. Dan kita akan belajar ayat berikutnya nanti. Tanpa kudusan, tidak seorang pun dapat melihat Allah, dan melihat Tuhan. Saudara. Daud ini pun sedang berkontemplasi membereskan dirinya di hadapan Tuhan. Supaya tidak sifat jahat, tidak sifat dusta, tidak menipu, tidak fitnah, saudara. Daud sedang mengaca akan dirinya di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Jika saudara ataupun diriku ada dalam hal-hal yang seperti ayat ini katakan, yuk bertobat sama-sama yuk. Tinggalkan setiap sifat-sifat ini agar kita layak di hadapan Tuhan dan tepat melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Minimal iman kita seperti Kristus telah hidup. Amin. Bapak Ibu yang punya pokok doa, seperti biasa, saya akan tidak pernah lelah untuk berdoa untuk Bapak Ibu. Ya, bahkan sekalipun Bapak Ibu bukan jemaat The Warriors, saya akan doakan saudara. Selama saya tahu Bapak Ibunya pergumulan akan doa itu, saya nggak bisa dengar atau dengar orang yang sakit saudara. Pasti datang saya berdoa. Apalagi orang-orang yang sakit itu adalah orang-orang yang saya kenal baik. Pasti akan terus saya usahakan untuk hadir saudara. Kita berdoa malam ini. Bapak terima kasih atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Hingga saat ini Tuhan terus firmankan kami agar kami hidup meninggalkan setiap kejahatan kami, meninggalkan setiap perkataan dusta, bohong kami, menipu kami, membual kami Tuhan. Sehingga kami boleh di hadapan Tuhan. Tuhan ingatkan kami jangan sampai tangan kami berlumuran darah, jangan sampai kami merekam perbuatan-perbuatan jahat kepada orang-orang lain, kepada saudara-saudara kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan jika kami ada di antara sifat-sifat ini Tuhan Yesus. Beri kami kesempatan untuk kami boleh memperbaiki hidup kami Tuhan Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Kami menopang doa untuk Ibu Darwati Mami Tuhan, Wan Lawat Jamah bersama keluarga dalam anugerah dan kasih Tuhan yang sempurna. Bapak Cabas Simanjuntak diurapi Tuhan, tetap dalam perkenan Tuhan, anugerah kasih-Mu berkat-Mu senantiasa bersama beliau Tuhan Yesus. Bapak Posman Tuhan, Opa Posman, orang tua dari Ibu Neta dilawat Tuhan, agar sungguh-sungguh Tuhan nanti kelak ketika Tuhan izinkan dia pulang ke rumah-Mu Tuhan, dia akan pribadi-Mu Tuhan yang menjemput beliau, dan bukan dengan kesakitan, bukan dengan penderitaan, tapi dengan sukacita, sebab dia berjumpa dengan Tuhan yang dia sembah selama itu Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan, Ibu Neta pun diurapi Tuhan, dia tiang doa bagi keluarga anak cucu mantunya Tuhan Yesus. Berdoa untuk adik kami Rey Tuhan Yesus dalam proses pemulihan pasca operasi bagian matanya Tuhan, di laut jangan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan, dengan pemulihan yang sempurna boleh Rey alami berkat dan kasih Tuhan. Ibu Yanti Nurdin dilawat Tuhan, pulihkan mata pasca operasi juga Tuhan jamah, sehingga dia boleh percaya, boleh mengenal kuasa pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Deborah Darwinasi, Bapak beri yang terbaik kesehatannya, ampun setiap dosa pelanggarannya Tuhan, sehingga dia boleh berdamai dengan dunia Tuhan Yesus. Berdoa untuk pelayanan digital kami Tuhan Yesus, diurapi, diberkat Tuhan boleh menjadi sarana pelayan misi kami, sehingga banyak orang dimenangkan, banyak orang dikembalikan pada jalan-Mu Tuhan Yesus, dan diurapi dan diberkati doa mereka semua Bapa. Berkati setiap program-program The Warriors dalam pelayanan kami, terutama juga pelayanan suplemen jiwa Tuhan, diurapi diberkati Tuhan, boleh semakin tajam untuk channel jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati gembala kami Pak Seno Tuhan, Pak Sen diberkati diurapi Tuhan bersama keluarga dan tim kami kait percaya nama Tuhan. Sebentar Bapak, kami akan menabur setiap rupiah kami untuk pelayanan misi kami, pelayanan digital kami. Bapak berkati kudus kami, saya percaya setiap apa yang kami tabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Yesus Tuhan. Terima kasih demi nama Yesus Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.
Bapak Ibu yang ingin menabur berkat Tuhan, ada kolom barcode ya, silakan menabur. Ada nomor rekening, silakan menabur. Percayalah, setiap taburan saudara minimal imani membawa 1 jiwa setiap minggunya, menjaga 1 jiwa setiap bulannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa hari Senin mendatang jam 7 malam. Jangan lupa bagikan link ini kepada banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.